Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun via online seperti ini ya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa dipelajari dan dipahami dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk kondisi kita saat ini, terutama khususnya untuk negara Indonesia dan negara-negara lain yang saat ini sedang mengalami kondisi pandemi ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Kemudian kita juga berdoa untuk keluarga kita, mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan ilmunya dapat kita serap ya, kita ambil, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mungkin dalam mengerjakan tugas-tugas nanti. Oke. Al-Hadiniyah Surat Al-Fatihah khususon Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita masuk ke bab 1, yaitu tentang teks prosedur. Oke. Mungkin sejak kalian belajar dalam bahasa Indonesia waktu SMP, mungkin materi ini ada yang sudah pernah dipelajari ya. Namun bahasanya mungkin berbeda, yaitu biasanya menggunakan teks langkah-langkah. Nah, sekarang dalam tingkat SMK kita masuk ke pembelajaran yang hampir sama, yaitu tentang teks prosedur. Intinya atau isinya juga hampir sama. Kemungkinan jika teks prosedur itu lebih dominan dalam bentuk teks dan lebih lengkap seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini masuk ke dalam pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis ya. Dalam keterangan di sini kita pakai laser point dulu biar kelihatan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu ya. Mungkin waktu SMP atau di kelas 9 ya, MTS atau SMP, kalian pernah mempelajari materi ini, atau mungkin kurikulumnya sudah berbeda juga tidak tahu. Namun pas saat saya sekolah, kalau tidak salah materi teks langkah-langkah itu di SMP sudah ada. Oke, di sini diperdalam lagi. Ya, teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis ya, yaitu yang pertama atau poin A, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Kemudian poin B, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Poin C, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Di poin A, teks memuat cara penggunaan alat. Oke, alat atau benda atau sejenisnya, misalnya ya cara menggunakan handphone. Secara tidak langsung dalam menggunakan handphone itu tidak asal menggunakan ya, sebetulnya ada beberapa langkah-langkah gitu kan. Itu untuk penggunaan yang baik dan benar untuk handphone minimal, atau mungkin menggunakan yang lebih tinggi lagi, laptop, komputer, bahkan menggunakan atau menggunakan sepeda motor atau menyalakan televisi, maksudnya seperti itu. Kemudian yang poin B, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Nah, dalam melakukan suatu aktivitas juga ada teks prosedurnya, atau bisa kita buat langkah-langkahnya atau urutan cara melakukan sesuatu aktivitas tersebut. Oke, kemudian poin C, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu.
Iya, kebiasaan kita untuk belajar nih, misalnya apa yang kita lakukan. Pertama kita ngapain, kedua setelah itu kita ngapain, atau kebiasaan bangun tidur apa yang harus dilakukan. Di situ juga bisa kita buat teks prosedurnya. Itu masuk ke 3 jenis dalam klarifikasi teks prosedur. Oke. Di sini tidak bisa bertanya secara langsung ya, apa yang ingin kalian tanyakan tidak bisa langsung karena sistemnya video, kecuali kita belajar secara langsung. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, jadi tidak salah-salahan. Ya, itu masuk ke pengertian teks prosedur. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Selain pengertian, di sini juga masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. Nah, ada berapa ciri-ciri? Kita lihat, kita langsung saja. Yang pertama atau poin A berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Oke. Jadi, dalam teks prosedur bisa berbentuk poin atau langsung paragraf. Seperti itu. Biasanya kalau poin ada A, B, C, dan D, dan seterusnya. Kalau paragraf berarti bentuknya kalimat. Untuk kegiatan selanjutnya biasanya dengan kata hubung ya. Alhamdulillah. Kemudian pengertian dari ini, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Mohon maaf, ini ada kesalahan, harusnya kegiatan bukan kegiatan ya. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu, seperti dan, selanjutnya, setelah itu, dan lain sebagainya. Oke. Poin B menggunakan kalimat saran dan larangan. Jadi ada saran kemudian larangan, misalnya sarannya lebih baik seperti ini, jangan seperti itu, karena ada penjelasannya. Oke, kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah. Iyalah, misalnya kita mau membuat teks prosedur tentang merebus mie instan ya, otomatis biasanya langkah pertama yaitu memanaskan air, baru mie instannya ditaruh. Jadi jangan sarannya adalah memanaskan air, dan larangannya tidak boleh memanaskan mie instannya dulu. Mie instannya ditaruh di panci, dipanasin, baru dituang air ya. Bukan instan, itu mie ribet. Oke, poin selanjutnya, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi ada urutannya, meskipun dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk narasi, namun berurut, kemudian harus detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah-langkah yang akan digunakan. Oke, bisa dipahami langsung lah seperti ini ya, harus urut dan jelas. Ya, hordeng baru ini sepertinya, pelan-pelan bukanya ya. Oke. Selanjutnya poin D berisi informasi yang bersifat objektif. Objektif itu pasti ya. Teks ini kurang S, mohon maaf. Teks prosedur berisi informasi yang bersifat bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis ya. Jadi teks prosedur lebih menekankan ke kenyataan, ada bentuknya seperti itu. Seperti yang tadi setelah diklarifikasikan ada 3 ya. Jadi harus benar-benar ada bentuknya dalam penggunaan benda, kebiasaan, dan langkah-langkah menggunakan sesuatu seperti itu. Dan yang terakhir, poin F atau poin selanjutnya, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur.
Jadi jika tidak dalam bentuk narasi, ada urutannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan, umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata. Nih, ini konjungsi temporal nih. Pertama, seperti, kedua, atau seperti, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, itu adalah sekilas materi awal di bagian teks prosedur. Silakan diputar ulang, kemungkinan jika ada beberapa penyampaian yang kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan secara daring ya, via WhatsApp, ataupun bisa mengirim komentar di sini. Cuman kalau komentar di sini mungkin tidak langsung terjawab ya, karena biasanya notifikasinya tidak langsung bunyi. Jadi lebih baik langsung di WhatsApp grup atau langsung WhatsApp pribadi. Baik, sekarang kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas nanti di classroom. Tugasnya seperti apa sudah saya berikan panduannya di situ. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Oke, berhubung sudah masuk dalam YouTube, yang belum like otomatis saya minta untuk like jika bermanfaat, dan yang belum subscribe boleh untuk subscribe. Boleh kritik dan sarannya juga di bagian komentar, supaya jika kurang bagus atau ada kekurangan biar saya perbaiki. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.